Sudah ya? Nah, oke. Kalau sudah, boleh dikumpulkan ke depan perwakilannya tolong. Sama LKPD-nya ya, Prof, jangan lupa dikumpulkan ya. Nah, baik anak-anak, jadi refleksi pembelajaran kita kali ini yaitu apa, Nova? Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Karena tanpa adanya interaksi sosial tidak mungkin adanya kehidupan bersama. Dengan adanya interaksi sosial, kemudian akan membentuk suatu lembaga sosial. Oke, terima kasih Nova. Baik, jadi interaksi sosial memang sangat berpengaruh besar terhadap terbentuknya lembaga sosial. Melalui interaksi sosial, manusia saling bekerja sama, bergotong royong, menghormati, menghargai, hidup rukun, ya. Jadi sikap-sikap tersebut itu mampu menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang mendorong munculnya lembaga sosial, betul ya. Nah, anak-anak, nanti kalian jangan lupa pulang dari sini langsung pulang ya. Jangan lupa jaga kesehatan karena kita masih dalam suasana pandemi ya. Jadi tetap kalau bepergian selalu gunakan masker dan mencuci tangan ya anak-anak ya. Dan untuk minggu depan kalian jangan lupa pelajari tentang lembaga sosial ya. Ya, baik. Nah, Ibu rasa untuk pertemuan kali ini cukup ya. Silahkan Asep pimpin teman-temannya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Baik, jangan lupa langsung pulang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semangat walaupun di luar sedang hujan ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan Asep pimpin teman-teman yang untuk berdoa. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Asep. Nah, anak-anak sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ini berangkat semua? Oh, berangkat semua ya. Anak-anak, untuk menambah semangat kita hari ini, alangkah baiknya
memberikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, kita Teman-teman, untuk menambah semangat muda, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. baik anak-anak, minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa? Interaksi antar ruang. Ya, betul. Interaksi antar ruang ya. Dengan adanya interaksi antar ruang juga tidak terlepas dari atau dengan adanya interaksi sosial ya. Karena di antara interaksi antar ruang itu terjadi perubahan-perubahan. Nah, di interaksi sosial pun sama. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya. Ada gambar apakah di depan? Gambar? Gambar apa? Gambar orang yang sedang ngobrol atau berinteraksi. Ya, gambar orang yang sedang ngobrol atau sedang berinteraksi. Nah, Dewo, pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti gambar di depan? Pernah ya? Nah, baik. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis dua pengertian interaksi sosial, menguraikan dua syarat interaksi sosial, kemudian yang ketiga membandingkan 5 faktor yang mendasari interaksi sosial, yang keempat menganalisis 4 bentuk interaksi sosial yang asosiatif, yang kelima menganalisis 4 bentuk interaksi sosial yang disasosiatif, dan yang terakhir menyimpulkan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Teknik penilaiannya masih sama, ada 3 ya di situ ya. Yang pertama penilaian sikap. Ini nanti akan ada penilaian sikap yang Ibu lakukan selama proses pembelajaran, ya. Kemudian penilaian pengetahuan ini nanti diambil setelah proses pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir penilaian keterampilan. Ini nanti dinilai pada saat kalian berdiskusi. Di situ akan Ibu amati keaktifannya, kemudian keberaniannya, kekompakannya. Nanti di situ akan dinilai termasuk ke dalam penilaian keterampilan. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Iya. Gini aja deh, sebelah kiri Ibu berarti kelompok 1, yang depan kelompok 2, dan sebelah kanan Ibu kelompok 3. Kemudian materi pembelajaran kita kali ini itu tentang pengertian interaksi sosial, yang kedua syarat-syarat interaksi sosial, yang ketiga faktor yang mendasari interaksi sosial, yang keempat bentuk-bentuk interaksi sosial, yang kelima bentuk interaksi sosial disasosiatif, dan yang keenam pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Baik, selanjutnya pengertian interaksi sosial. Di sini ada 2 pengertian interaksi sosial. Yang pertama menurut Giling dan Giling, yang kedua menurut Walcott. Silahkan tulis bacakan pengertian interaksi sosial menurut Giling dan Giling. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antar orang perorangan, antar kelompok manusia, atau orang perorangan dengan kelompok manusia. Ya, betul ya. Jadi interaksi sosial itu merupakan hubungan atau hubungan timbal balik antara orang perorangan, kemudian bisa orang dengan kelompok, dan bisa juga kelompok dengan kelompok. Nah, kegiatan kita kali ini itu termasuk ke dalam interaksi sosial bukan? Iya. Ya. Kenapa, Seth? Karena dilakukan oleh yang 11 dengan kelompok. Ya,
gambar pertama yaitu yang ini gambar pertama. Ya. Itu termasuk ke dalam interaksi orang per orang, ya. Karena antara satu orang dengan satu orang. Nah, kemudian ada interaksi orang dengan kelompok kayak ini. Nah, ini termasuk interaksi orang dengan kelompok seperti kegiatan kita kali ini, ya, itu termasuk. Dan yang terakhir interaksi antara kelompok dengan kelompok. Sudah jelas kita? Ya, Saya lanjut ya. ya. Di sini ada syarat-syarat interaksi sosial. Syarat-syaratnya ada berapa? Ada Dua. dua. Yang pertama, yang kedua, yang kedua betul komunikasi. Kemudian ada faktor-faktor yang mendasari interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi. Imitasi ini merupakan proses mencontoh orang lain, ya. Contohnya apa imitasi? Fania. Contoh imitasi, seorang anak berlatih memasak sendiri karena sering mengamati ibunya memasak. Iya betul ya yang dikatakan Fania, karena seorang anak itu sering melihat ibunya memasak, ya. Jadi dia mencontoh. Kemudian yang kedua ada sugesti. Sugesti itu pengaruh, ya. Jadi seseorang memberikan pengaruh kepada orang lain dan orang lain mengikutinya. Contohnya Pak Eki? Pemuka agama yang menyampaikan kepada jemaatnya untuk melaksanakan kewajiban dalam beragama. Baik, betul ya tadi untuk sugesti yaitu biasanya para kiai atau pemuka agama yang memberikan nasihat untuk melaksanakan ajaran agamanya. Kemudian para jemaahnya mengikuti apa yang disampaikan oleh pemuka agama tersebut. Nah, yang ketiga ada identifikasi. Identifikasi yaitu perbuatan untuk meniru seseorang. Meniru seseorang. Contohnya apa, Akmal? Seorang anak laki-laki yang begitu dekat dan akrab dengan ayahnya suka mengidentifikasikan dirinya menjadi sama dengan ayahnya. Iya betul, contohnya dia mengikuti ayahnya ya, karena dia dekat dengan ayahnya. Jadi dia ingin sama seperti ayahnya, seperti itu. Nah baik, terima kasih ya. Sekarang lanjut yang keempat ada simpati. Simpati yaitu perasaan tertarik kepada orang lain karena sikapnya, pengalamannya, kepribadiannya, dan lain-lain. Contohnya apa, Prima? Merasa kagum dengan teman mempunyai prestasi. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke faktor yang terakhir yaitu empati. Empati yaitu perasaan yang ikut larut dalam kesedihan atau kesenangan orang lain. Contohnya kira-kira apa sih di sini? Contohnya kita ikut merasakan apa yang dirasakan mereka rasakan di Kota Batu akibat banjir. Oke, betul ya. Jadi Ibu kira kalian sudah cukup paham, sudah bagus. Terima kasih anak-anak. Kita kayaknya tepuk tangan dulu deh. Nah, baik. Sekarang kita lanjut ya. Di sini ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama asosiatif dan yang kedua itu disasosiatif. Untuk interaksi sosial asosiatif itu ada 4. Yang pertama kerjasama, 2 Akomodasi, 3 asimilasi, 4 akulturasi. Oke, di sini ada contoh dari kerjasama. Di sini ada warga yang sedang membangun jalan secara bergotong royong. Contoh dari akomodasi. Di sini ada orang yang sedang bertikai tapi dia melakukan musyawarah lah seperti itu ya. Juga ada contoh asimilasi. Kemudian ada contoh akulturasi. Masjid Agung Demak ya. Di situ ada masjid dan juga percampuran dari kebudayaan. Nah, baik yang kedua ada interaksi
Ada apa saja di situ? 1. Persaingan. 2. Pertikaian. 3. Konflik. Yang keempat. Kontroversi. Ya betul. Yang keempat kontravensi. Contoh persaingan. Persaingan itu tidak hanya yang negatif ya, tapi bisa juga ya Positif. Contohnya yaitu ketika ingin menjadi juara lari, mereka bersaing secara sehat. Yang kedua, contoh pertikaian. Nah, di situ ada orang lagi berantem. Kemudian contoh konflik, bersama ya. Contoh kontravensi yang terakhir. Jadi dia tuh membicarakan seseorang di belakangnya. Baik anak-anak, sekarang ibu akan bagikan LKPD-nya. Nanti kalian kerjakan ya tugas kelompoknya. Nanti dijelaskan. Kelompok 2 nanti dijelaskan ya, pegang buku LKPD. Kelompok 2. Baik, untuk kelompok 1 kalian nanti akan mendiskusikan tentang gambar yang pertama ya. Di situ di LKPD sudah ada gambarnya. Kalian silakan amati gambarnya dan kemudian jawab pertanyaannya. Kelompok 2 kalian mengamati gambar yang kedua. Silakan kalau sudah diamati dijawab pertanyaannya ya di bawahnya. Kelompok 3 mengamati gambar ketiga dan jangan lupa dijawab pertanyaannya. Ya, silakan ibu kasih waktu kalian 15 menit untuk berdiskusi. Kalau ada yang tidak paham silakan tanyakan ke ibu ya. Iya, Bu. Ibu aja. Asosiatifnya dijelasin dulu, terus nanti termasuk dalam bentuk apa ya? Berarti masuk asosiatif dalam bentuk pelaksanaan PDN ya? Iya. Terus nanti perwakilannya maju ke depan ya? Iya. Kelompok 2 langsung aja. Ya, selesai.
yang termasuk ke dalam jenis pertentangan atau konflik. Dampak yang terjadi adalah tali pertemanan menjadi terpecah belah, banyak nyawa terakhir secara paksa, harta benda hancur, dan kebahagiaan keluarga terampas. Menurut tanggapan kita sebagai seorang pelajar, sebaiknya tidak usah ikut-ikutan tawuran sesama pelajar dan tidak memberikan manfaat, melainkan hanya menimbulkan kerugian-kerugian seperti mengganggu proses pembelajaran di sekolah, mencoreng nama baik sekolah, nama baik kedua orang tua, dan bisa bersangkutan dengan pihak yang berwajib. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ada yang mau bertanya ke kelompok 1 tentang gambar yang pertama ya, ini ya, kelompok 1 ya. Tentang gambar ini, silahkan ada yang mau bertanya. Putri, iya silahkan Putri. Contoh kebahagiaan keluarga terancam merampas itu seperti apa? Saya izin menjawab pertanyaan dari orang tua. Contohnya adalah mengecewakan kedua orang tua karena mengikuti tawuran yang tidak ada manfaat baiknya. Gimana Putri? Maksudnya karena dia mengikuti tawuran, akhirnya dia mengecewakan kedua orang tuanya karena sudah merusak nama orang tua, tidak membuat bangga ya, tapi mengecewakan. Seperti itu dong. Gimana? Sudah jelas ya? Jelas. Ya, Bu. Izin melanjutkan pertanyaan dari Putri. Ya, silakan Cynthia. Bagaimana cara agar kita sebagai pelajar tidak terpengaruhi ikut tawuran? Silakan kelompok 1 ada yang mau menjawab? Saya izin menjawab. Caranya adalah menghindari lingkungan yang tidak baik dan mengisi waktu luang dengan ikut organisasi yang ada di sekolah. Ya, gimana Cynthia? Jadi supaya kita tidak terpengaruh ikut-ikutan dalam kegiatan tawuran, maka kita harus bisa mengisi waktu dengan kegiatan yang positif ya. Kalau anak sekolah berarti kalian mengisi kegiatannya dengan mengikuti ekstrakurikuler ya, seperti itu. Kemudian juga memilih teman, memilih temannya juga harus hati-hati, bergaulnya juga ya harus hati-hati, harus bisa memilih teman. Seperti itu ya, Nok ya. Ada lagi? Cukup ya untuk kelompok 1. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok mana yang sudah siap? 2 siap. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 ingin menjelaskan gambar kedua tentang kerjasama di lingkungan sekolah. Gambar tersebut merupakan bentuk kerjasama antara kepala sekolah, guru-guru, siswa dan siswi yang bergotong royong dalam membersihkan sekolah. Karena kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab kita semua. Kerjasama di lingkungan sekolah termasuk ke dalam jenis sosial asosiatif. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerjasama biasanya kerjaan bisa lebih ringan, cepat selesai, mempererat hubungan antar sesama dan lain sebagainya. Lingkungan kita juga masih terdapat kegiatan seperti bekerja sama untuk tiket membersihkan kelas, bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah, bekerja sama bersama adik membersihkan rumah. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya? Silakan sabar. Iya. Apakah boleh ketika ulangan kita saling bekerja sama contek menyontek? Izin menjawab, tidak boleh karena itu termasuk perbuatan yang tidak baik. Ya, kerjasamanya dalam hal yang positif ya. Kalau contek mencontek itu tidak boleh ya. Apalagi dalam ujian kita tidak boleh contek mencontek ya. Itu bukan kerjasama yang baik ya. Oke, jadi dalam hal contek